alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad yang dirahmati Allah. Pada seperti biasa, yang pertama dan utama, tidak lupa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat dan juga waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu pengajian Obama obrolan agama malam Ahad. Tidak lupa sholawat teriring salam selalu kita haturkan kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, insya Allah termasuk kita yang hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dengan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat, sehingga setelah kita mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita semua yang hadir di sini diberi kemudahan, diberi pencerahan, diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi materi kajian pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa, saya katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal yang berisi adalah beliau Ustaz Fadluddin Ais. Pada kesempatan malam hari ini mengatakan tema mengenai kisah para nabi dan rasul dengan subtema Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang walaupun Maulud Nabi sudah lewat nih, tapi sekarang juga masih masuk bulan Rabiul Awal. Langsung saja kepada Ustaz Fadluddin Ais, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman
rada serak kering suaranya ini. Rekaman terus. Monggo disami aneh. Bapak Ibu jamaah Masjid Mubarak yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja saya bacakan ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 21. Surat apa Pak tadi? Al-Ahzab. Disebut Al-Ahzab karena ada kisah di dalamnya yang diabadikan oleh Allah, yaitu kisah perang Ahzab, perang besar yang ketiga setelah perang Badar dan perang Uhud. Perang Ahzab disebut juga perang Khandaq. Perang apa Bu? Khandaq. Khandaq niku artinya parit. Neten Jogja jenenge selokan. Mulane wonten selokan Mataram. Sepertinya lebih dalam parit yang digali ketika perang Khandaq daripada selokan Mataram. Sekarang sapa nih, jadi iso didelok kira-kira pirang meter. 5 meter wonten boten niku. Sekitar 5 meter nih. Nah dikeruk niku kan kathah pasir-pasir, batu, ndut-ndut niku nggih. Kayaknya sama lah. Tapi lebarnya 7 meter dan panjangnya melintang sepanjang hampir seluruh kota Madinah. Ya sama nih, selokan Mataram juga muter nih. Kalau menurut wali itu sabuknya Yogyakarta, kerajaan Islam. Itu secara filosofi Bapak Ibu, maksudnya orang Jogja ketika itu nih, ya sampai sekarang harusnya itu seperti prinsipnya orang hemat, kencangkan ikat pinggangnya selokan itu, dan dengan selokan itu mampu mencukupi kebutuhan DIY harusnya. Makanya di Quran, di hadis sering digambarkan dengan sungai-sungai surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, sayangnya sungainya sekarang airnya kayak coffee mix itu, coklat. Aslinya sungainya bening. Seperti negeri Babilonia, negerinya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Itu kan sungainya menunjukkan kesuburan dan kemakmuran. Bahkan ada sungai kembar seperti sepasang pengantin, sungai Tigris dan sungai Efrat. Itu subur sekali Bapak Ibu, dan itu sumber kehidupan negara ketika itu. Surga betul, surga dunia. Bahkan Israel itu sangat bergantung pada sungai itu. Dan sekarang sudah sabar. Memang disabkan oleh Allah sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Itu dalamnya hanya 45 meter. Tahun 2020 kemarin tinggal 16 meter Pak. Sekarang kabarnya sudah sah. Tinggal pasir, batu-batu kerikil, dan itu tanda-tanda hari kiamat. Israel sekarang nggak punya sungai Pak, maka air yang diminum adalah air laut yang disuling. Jadi sudah minum air laut, makanya menggebu-gebu menghancurkan Gaza karena sudah kewalahan itu. Maka beringasnya, sadisnya ngeri sekali Israel. Sampai mayat saja tidak dihargai. Orang meninggal dimasuki bom,
terus diledakkan di keramaian, yang meninggal tambah banyak sampai itu. Padahal Israel ya Yahudi kan juga punya kitab itu, punya nabi, tapi biadabnya seperti tidak punya nabi. Nah itu bicara masalah sungai sebagai tanda hari kiamat sudah mulai kering, dan memang Allah yang mengeringkannya. Allah kurangi sepertiga hujannya. Jadi dalam 1 detik menurut penelitian Allah menurunkan hujan seberat 16 ton air. Dalam 1 detik Pak, tik langsung turun 16 ton air seluruh dunia. Nah, tinggal rata atau tidak itu setiap detik. Nah sekarang itu sudah dikurangi sepertiganya, kurang 5 ton. Nanti mendekati hari kiamat dikurangi 2/3-nya, jadi tinggal 5 ton. Makanya kalau Bapak Ibu sadar apa boten, kan sekarang sudah jarang hujan Pak. Kemarin cuma gerimis, dilit, sudah tanda-tanda kiamat. Nanti kalau sudah dekat sekali habis kering, nggak ada hujan itu. Ini bicara masalah sungai, masalah air seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan sungai ini selokan, kondak, parit sebagai nama lain dari Prakaksat. Itu idenya Salman Al-Farisi. Nama aslinya Salman karena aslinya Persia, bergelar Al-Farisi. Orang yang suka berpindah-pindah agama, tidak cuma pindah partai Pak, pindah agama. Nah terakhir memeluk Islam, bergabung dengan Nabi, memberikan saran. Karena Nabi menghadapi pasukan yang sangat besar, pasukan koalisi Bu, kalau bahasa sekarang koalisi. Di ayat berikutnya 22, 23, 24 dikisahkan di Prakaksat Rasulullah sebagai oposisi menghadapi pasukan yang sangat besar. Hampir seluruh negeri Arab bergabung menjadi satu. Nggak tahu nama koalisinya apa. Kalau sekarang mungkin plus mungkin. Itu banyak dari suku Bani Nadir, suku Bani Koinuko, Bani Salim, Butofan, sampai jumlah pasukannya 10.000 akan menghancurkan Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya hanya 3.000. 3.000 di awal Pak. Perangnya 60 hari. Semakin ke sana berkurang karena ada orang-orang munafik, ada orang yang tergiur dengan harta, dengan kekayaan, dengan wanita, dengan jabatan. Mungkin kalau sekarang ditawarin jabatan menteri-menteri, tergiur sehingga pasukan Nabi tinggal 300 melawan 10.000 coba Pak. Itu sudah dibuatkan parit. Maka ada hari, di hari yang ke-45 Rasulullah dihujani panah seharian itu, mulai waktu duha sampai menjelang maghrib dihujani panah bapaknya sekali, tidak henti-hentinya. Sampai Rasul menggunakan perisai, nggak bisa bergerak Pak. Urai somoba, urai somlayu, urai sompindah, hanya panah terus. Jadi pakai perisai. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah saya belum sholat asar, sebentar lagi maghrib. Terus maghrib, Nabi mengatakan, kamu mending saya belum sholat dua-duanya. Jadi Nabi saja pernah terlambat sholat, belum sholat asar sudah maghrib ya. Tapi nggak boleh ditiru. Kalau mau tiru ya perang dulu, ini kan perang, karena perang. Nah iya, kalau cuma nonton pawai terlambat sholat yang nggak boleh. Nonton karnaval, kok tidak sholat aneh, nonton karnaval ya nggak ada alasan. Kalau perang, nah monggo, kalau
jihad monggo. Walhasil pasukan Nabi dapat bertahan dan membuat orang-orang pasukan Ahzab kecewa, tidak bisa menghancurkan pasukan Nabi. Allah memberikan jalan. Nah Bapak Ibu, di ayat 21 tadi seringkali disampaikan cuma bagian awal. Tidak salah, karena memang di masa-masa seperti ini, ketika orang sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ayat yang disampaikan seringnya ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi terdapat contoh terbaik, suri tauladan, husnul uswatun hasanah. Ada ayat kelanjutannya Bapak Ibu, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya akan menyampaikan bagian keduanya juga Bapak Ibu. Dugaan saya, ya bukan dugaan Pak Toto, saya juga berpikir ini dengan menggunakan bahasa Arab. Yang bagian awal tadi, bahwa Nabi adalah contoh terbaik, itu maksudnya bisa dicontoh oleh siapapun, umat dari manapun. Maka Nabi punya sifat khos bil khos. 3 sifat Nabi. Yang pertama itu umum, artinya bisa ditiru oleh siapapun. Jadi kalau nggak niru itu berdosa, karena sifatnya umum. Makan, Nabi kan makan. Minum, Nabi kan minum. Jadi kalau ada demo mogok makan, ini tidak mencontoh Nabi. Kalaupun puasa ada aturannya, ada syariatnya. Kalau puasa mute, saya nggak tahu nih istilah apa yang dimakan diminum serba putih. Nasi putih, bubur putih, minumnya air putih, mau mengetik barang serba putih. Sepertinya hanya di Jawa itu, tapi tidak ada. Itu yang termasuk menikah. Sampai Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah aturanku, ajaranku. Barang siapa tidak menikah bukan golonganku. Coba Pak. Maka segera menikah bagi yang belum. Yang sudah ya sudah. Kalau nambah nanti jadi masalah nih. Karena kalau sudah mulai nambah itu bukan sifat sudah khos sifat yang kedua. Yang khos itu boleh ditiru kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan. Karena Nabi istrinya poligami itu berarti khos dan maksimal 4. Untuk orang-orang yang mau meniru Nabi kalau mampu. Tapi kalau mau lebih, nggak boleh. Nabi kan lebih 9, 10, 11, kita nggak boleh. Karena Nabi punya sifat khos bil khos, khusus di atas khusus. Kita nggak boleh. Jadi kita malah dilarang mencontoh hanya untuk Nabi. Karena Nabi mampu berbuat adil, nikahnya karena Allah, bukan karena nafsu, dan untuk dakwah, untuk menyatukan umat. Pernah kok dalam satu peperangan Nabi mengajak Aisyah ketika perang menang, terus menikahi putri pimpinannya. Aisyah diajak itu. Kalau sekarang dipraktekkan ya ngamuk apa. Tapi Aisyah dengan senang hati menerima wanita anaknya pimpinan musuhnya dan masuk Islam itu. Luar biasa itu. Dalam satu peperangan ada seperti itu. Ini sifat khos bil khos yang tidak boleh ditiru. Jadi yang boleh ditiru yang khos kalau mampu, kalau tidak ya jangan.
Kalau mampu dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena memang bukan sifat kita. Kita sifatnya umum. Nah, yang dimaksud laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah adalah sifat-sifat yang umum. Nah, yang khusus ayat berikutnya, masih ayat itu kan bagian berikutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang khusus ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang-orang yang berharap pada rahmat Allah. Rahmat Allah ada, tapi ada juga orang yang tidak berharap. Ini nggak termasuk. Yang masuk dalam golongan ini adalah orang yang berharap akan rahmat Allah. Ngapunten, wonten sing dalu menika ngajine niate golek jajan, ketemu kanca, timbang nganggur, rano gawean, monggo bar ngaji sesanten Malioboro. Ngapunten, ini bukan berharap pada rahmat Allah. Tapi kalau yang sungguh-sungguh ngajinya, siapapun yang ceramah tidak pandang bulu tapi berharap pada rahmat Allah, ini masuk dalam golongan ini, Pak. Golongan yang mencintai Rasul, berharap pada rahmat Allah. Rahmat itu bimbingan, Bu, petunjuk. Kita kan sering minta petunjuk kepada Allah. Paling sedikit sehari 17 kali. Ketika sholat pasti membaca surat Fatihah, pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kan kita berdoa, Bapak. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Allah balas itu. Allah langsung tunjukkan, ini loh jalannya. Jalan yang mana? Ada di dalam Quran yang ayatnya dibaca oleh imam ketika sholat setelah Fatihah. Makanya ketika kita berjamaah, imam membaca surat, kita simak. Betul teman ini. Ingin teng Masjid Al-Barawi pedot nih, Pak. Jadi bunga-bunga kekerasan, Pak. Ngatan Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Jadi berharap pada rahmat Allah, Allah berikan rahmatnya. Makanya pentingnya makna Quran agar tahu. Kita kan minta petunjuk, Allah berikan petunjuknya. Kita paham tidak? Harus tahu maknanya. Mungkin ketika sholat jadi makmum hanya mendengarkan, tapi diingat-ingat. Tadi imam baca apa ya setelah Fatihah? Nah, di rumah dibuka, baca terjemahannya. Nanti paham. Itu petunjuknya. Namanya rahmat. Seperti ngaji seperti ini, Bapak Ibu, dengan hadir di sini sudah dapat hidayah. Sekarang saya menyampaikan materi, panjenengan dapat rahmat. Kalau paham, berarti mendapatkan taufik. Kan mau kesini betul paham toh? Gak apa-apa, sudah dapat rahmat, dapat hidayah. Kalau yang paham dapat taufik. Terus pulang, diamalkan betul. Kalau diamalkan dapat lagi, namanya barokah. 4 Bapak Ibu, sekali ngaji dapat 4. Itu kalau niatnya karena Allah, bukan yang lain. Bahkan kalau niat karena Allah, dapat yang lain juga. Ngaten Bapak Ibu, ini golongan yang pertama yang mencintai Rasul. Golongan yang kedua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang berharap akan datangnya hari kiamat. Kalau di terjemahan Quran, orang yang meyakini akan hari kiamat. Setuju saya. Tapi saya juga ingin berpendapat Bapak Ibu, kalimat di sini yang digunakan yarjullah. Yarjullah dari kata rojiun, artinya kembali.
Berarti di sini orang yang benar-benar berharap akan kembali kepada Allah, tidak ingin di dunia terus, tapi ingin segera kembali kepada Allah untuk menerima hari pembalasan yang seadil-adilnya. Dan kita selama ini nggak diperlakukan secara adil, teman. Kita punya pimpinan mungkin nggak berlaku adil, di masyarakat kita juga nggak diperlakukan dengan adil. Maka nanti Allah yang membalas seadil-adilnya. Nah, orang yang berharap pada keadilan, berharap kepada Allah, akan berharap segera datangnya hari kiamat, karena akan segera dibalas dengan seadil-adilnya. Maka bagi orang beriman, kehidupan di dunia seperti neraka. Mungkin bagi orang kafir di dunia seperti surga. Surganya kita bukan di dunia, Pak, tapi di akhirat besok. Sementara di neraka dulu, maka kita segera berharap akan kembali kepada Allah. Ini golongan kedua yang mencintai Rasulullah. Nah, yang ketiga, wadzakarallah katsiro, orang yang banyak berzikir, ingat kepada Allah. Kalimatnya katsiro. Katsiro itu banyak, tapi enggak banyak sekali, Bu, banyak banget. Banyak sekali, cuma sekali banyaknya. Ini banyak banget. Kalau cuma banyak, jamak. Saking banyaknya Allah sebut katsiro. Seperti surat Al-Kautsar itu loh, kenikmatan yang banyak, banyak sekali. Maka kalimatnya katsiro. Nah, golongan yang ketiga yang mencintai Rasulullah adalah golongan yang banyak berzikir, banyak, tidak sedikit, mengingat Allah dengan cara apapun, pagi, siang, sore, malam, berdiri, duduk, berbaring. Surat Al-Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi generasi ulil albab. Ma huwa ulil albab? Siapa generasi ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Generasi ulil albab adalah satu generasi yang selalu berpikir, yang selalu berzikir, baik ketika berdiri, ketika duduk maupun berbaring. Ketika berdiri berpikir, berzikir, ketika duduk seperti panjenengan juga berpikir, juga berzikir. Bahkan ketika berbaring, ketika tidur pun berpikir dan berzikir. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia, Pak. Semuanya bermanfaat, Bu, untuk berpikir dan berzikir. Tidak akan lupa kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ini generasi ulil albab, generasi yang selamat. Nggak ada kesempatan buat melamun, gelohong, angop-angop, gulatak. Kalaupun geletak, selalu ingat kepada Allah. Ini generasi ulil albab, generasi yang mencintai Rasulullah. Ini bagian kedua dari penggalan ayat 21 surat Al-Ahzab. Jadi yang pertama tanda mencintai Rasul secara umum, yang bagian kedua secara khusus. Mungkin orang-orang mengejarnya secara umum, silakan. Kita sebagai umat Islam, yang punya Nabi istimewa, mestinya dua-duanya. Secara umum kita juga mencintai Nabi, secara khusus apalagi, karena beliau adalah uswatun hasanah. Sangat naif, ironis apabila kita tidak cinta kepada Nabi kita. Karena mencintai Nabi sebagian dari rukun iman yang jumlahnya 6. Rukun iman kepada Allah,
rukun iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Satu saja kita tidak mengimani, tidak sempurna iman seseorang. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada malaikat, kita iman kepada kitab, iman kepada kiamat, iman kepada takdir, tapi tidak suka dengan Nabi kita, tidak sempurna iman seseorang. Mungkin dalam kesehariannya kita sering lupa, terlena, lebih mencintai istri kita, lebih mencintai suaminya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai hartanya. Nah, datangnya bulan Rabiul Awal merupakan momen untuk mengingat kembali bahwa kita punya Nabi yang kita cintai, yang harus kita contoh karena beliau sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik dari segi manapun bisa kita tiru. Mari kita lihat, apapun profesi panjenengan Bapak Ibu, Nabi pernah merasakan semuanya. Ada yang pernah jadi panglima perang, Nabi juga panglima perang, langsung memimpin medan perang. Ada yang jadi guru, Nabi juga guru, sering memberikan ilmu di majelis taklim. Ada yang jadi imam, Nabi juga pernah jadi imam. Ada yang pedagang, Nabi juga berdagang ulung dan jujur. Apapun predikat kita, Nabi pernah menjadi semuanya. Maka kalau ingin menjadi guru yang baik, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pemimpin yang adil, contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Rasul mudah dicontoh? Karena manusiawi, hidup dan berjuang secara manusiawi. Coba Bapak Ibu, kalau Rasul kita seorang jin, mungkin akan beriman semua orang sedunia. Maka kemarin ada yang bertanya, kenapa Israel kok dibiarkan saja seperti itu? Ya, karena Rasulnya manusia. Coba kalau Rasulnya jin, Israel mesti taat semua. Tapi taatnya bukan karena ikhlas, karena serem, punya Rasul jin. Jadi wajar kalau ada yang tidak taat karena nabinya adalah bentuk manusia. Nah, yang dihitung di sini adalah perjuangannya secara manusiawi. Dua. Yang ketiga, kenapa Rasul mudah ditiru, dapat dijadikan contoh terbaik? Bapak Ibu, ini ada satu doa. Doanya Rasul sering beliau baca. Kalau malam ini saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu mau mengamalkan tidak? Mau? Insya Allah. Janji ya? Doanya begini. Ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi miskin. Ayo, mau sebelum coba. Hidupkan kami, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam kondisi miskin dan kumpulkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini doanya lagi. Setiap hari Pak, beliau sering baca ini. Yang tadi bilang mau siap-siap. Kenapa Nabi harus miskin? Agar bisa ditiru, Pak. Coba kalau Nabi kita kaya, gak ada yang bisa niru. Yang bisa niru pejabat-pejabat yang punya pangkat yang kaya-kaya. Maka Nabi luar biasa, betul-betul manusia, contoh terbaik yang mau mengalah agar bisa dicontoh. Menurut ukuran orang sekarang kan Nabi miskin ya Pak ya. Walaupun dulu pernah kaya, ketika melamar Khadijah itu mas kawinnya Pak 100 ekor onta merah. Sugih toh Pak?
Sugih melamar mas kawinnya 100 ekor onta merah, tidak sembarang onta. Sugih Nabi. Beda dengan orang-orang kita, lamar mas kawinnya seperangkat sholat. Umur 200.000 barijab saja hilang. Quran yang lagi waca tasbih do pedel kabeh. Nabi mas kawinnya 100 ekor onta merah maksudnya. Tapi karena beliau berdoa menjadi orang miskin, Allah kabulkan. Nabi dimiskinkan oleh Allah. Nabi senang. Beda dengan orang-orang kita, dimiskinkan takut, maka KPK-nya diganti orang-orangnya. Dites, yang lulus malah yang korupsi, yang jujur malah tidak lulus. Itu yang ada di negara kita. Namun bilang minta lagi. Nabi miskin Bapak Ibu. Sarapan paginya seteguk air zam-zam dan 3 biji korma. Kalau tidak ada korma, gantinya sepotong roti. Roti keras Pak, yang murah, bukan yang 400.000, bukan. Kan ada nih roti kecil 400.000 mahal sekali. Ini roti keras itu. Itu Nabi kita Pak, pemimpin kita, presiden dunia, miskin. Kendaraannya saja onta. Coba kalau Nabi punya jet, nggak ada yang bisa niru. Maka bukan contoh terbaik kalau Nabi punya jet. Cukup punya onta agar bisa ditiru. Itu aja ada yang ejek loh Pak. Nabi mu naik onta loh. Emang Nabi mu naik apa? Naik jet. Naudzubillah minta. Ada saja orang sampai hari ini masih menghina Nabi. Padahal Nabi miskin agar bisa ditiru. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Uswatun hasanah secara umum menjadi contoh terbaik agar segala lapisan masyarakat bisa meniru. Luar biasa Nabi kita Bapak Ibu. Mungkin yang tidak bisa ditiru, nah berarti yang khos nih, yang khos yang tidak bisa ditiru cintanya Nabi kepada kita. Mungkin cinta kita terbatas, cinta kepada istri saja terbatas. Dulu sih bilangnya hidup semati, bahasa si mati, kalau mati betul, orang gelem, berarti cintanya berbatas. Nabi boten Pak, tidak berbatas, dunia akhirat cinta kepada umatnya. Cintanya Nabi kepada umatnya tiada tanding, tiada banding, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Apa buktinya? Mari kita lihat. Ketika umat Islam di Mekah terpepet, sahabat ingin segera hijrah. Kata Nabi, sabar mas, hijrah, tapi perintah belum turun. Karena segala kebijakan Nabi selalu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nunggu wahyu. Bukan wahyu dirubah, tidak, tapi nunggu wahyu. Maka begitu turun perintah hijrah, Nabi pidato. Wahai para sahabat, perintah hijrah sudah turun. Sekarang saudara-saudara hijrah duluan. Anda kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa belakangan? Tuan-tuan harus tahu, orang yang dikejar-kejar hendak dibunuh itu saya. Kalau kita hijrah bersama-sama, Tuhan akan terancam. Maka agar tuan-tuan selamat, sekarang hijrah duluan. Sampai di Madinah aman, nyaman, tentram. Karena orang yang dicari-cari mau dibunuh masih ada di Mekah saya. Itulah seorang pemimpin yang lebih menyelamatkan umatnya daripada dia sendiri. Umatnya diselamatkan dulu hijrah, beliau di Mekah menghadang mara bahaya demi keselamatan umatnya. Mana ada sekarang seorang pemimpin yang bikin umatnya? Enggak ada Pak. Kalau ada kepentingan, ada tawaran jabatan, ditawari menteri, tinggal umatnya. Yang sekarang terjadi seperti itu. Namun dibilang minta. Ini betul-betul cinta kepada umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika
beliau hendak meninggal dunia. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya, beliau sakit keras. Pada waktu subuh, Bilal pun adzan. Setelah ada, sebagian sahabat menunaikan sholat sunnah qobliyah, sahabat yang lain berzikir sambil menunggu kedatangan Nabi untuk mengimami sholat jamaah subuh. Lantaran ditunggu lama Nabi tidak datang-datang, maka Bilal diperintahkan untuk menjemput Nabi. Sampai di rumah Nabi, Bilal bilang, "Ya Rasul, sudah ditunggu jamaah." Kata Nabi, "Ya Bilal, sakitku sudah agak payah. Sepertinya aku tidak bisa mengimami sholat subuh. Kembalilah kau ke masjid, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam." Maka Bilal kembali ke masjid dengan air mata yang membasahi pipi dan bilang kepada para sahabat kalau Nabi tidak bisa menjadi imam dan Abu Bakar diperintahkan menjadi imam. Kata Abu Bakar, "Aku tidak mau jadi imam kalau Nabi masih hidup." Nah, ini namanya etika, Pak. Menghormati yang tua, orang serobot-serobot, serolong-serolong. Belum umurnya mau jadi pimpinan, undang-undangnya dirubah, serobot-serobot ini. Tidak menghargai yang tua-tua. Abu Bakar menghargai, tidak merubah undang-undang itu. Karena Abu Bakar tidak mau jadi imam, akhirnya Pak, satu masjid nangis semua itu. Sholat subuh belum nangis semua itu. Sampai tangisannya terdengar oleh Nabi. Nabi bilang kepada putrinya, "Ya Fatimah, coba kamu tengok ke masjid, ada apa orang kok nangis semua?" Fatimah ke masjid. Kalau pulang, "Ya ayah, ternyata mereka sudah tahu sepertinya waktu berpisah akan tiba. Jadi mereka nangis semua." "Oh begitu. Baik, panggil Bilal, suruh jemput aku dipapah ke masjid." Bilal datang lagi menjemput Nabi, dipapah Pak ke masjid untuk jadi imam dalam kondisi sakit, Pak. Coba, ada yang tidak ke masjid alasan sakit, alasan kesiangan, alasan listriknya mati? Tidak ada alasan, Bapak Ibu. Nabi sakit tetap ke masjid dan mengimami sholat jamaah subuh. Sholatnya tidak lama, Pak, karena Nabi sedang sakit. Dan Nabi mengajarkan kalau jadi imam jangan lama-lama, karena makmumnya tidak sama. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan ngebrak. Ada yang sudah janji mau terima duit, kakinya sudah gatel. Jadi nggak lama kalau jadi imam. Kalau bahasanya Anwar Zaid, kul huwailai. Tapi kalau jadi makmum, fal mutawil masa'a. Kalau sholat sendiri, nggak jadi makmum. Kalau sholat sendiri terserah, sepanjang yang kamu mau silakan. Tapi di rumah kan ya, datang masjid nanti jadi masalah. Teng masjid niku Pak Toto istiqomah. Aku lo nate barisa ajeng sholat lama toh, lampunya dipateni, ajeng dikancing panas itu batal. Teng masjid Popongan, ajeng barisa, ajeng dikir lama toh, digugah, "Pak, mau tak kancing Pak." Wah, panas itu Pak. Kalau sini nggak dikancing ya? Oh, dikancing. Berarti nggak bisa sholat lama sendiri. Aku nggak terserah ya, menyesuaikan. Selesai sholat, Nabi pidato yang terakhir Pak sebelum meninggal dunia. Dikisahkan dalam satu sejarah, Nabi pidato di hadapan umatnya sejumlah 20.000. Allah berikan mukjizat, Pak. Suaranya menggema dalam radius 2 km. Berarti seperti Masjid Mubarak sampai Keraton gitu. Belum ada mic,
Belum ada speaker, suaranya menggema. Bung Karno gak ada apa-apanya, Hitler gak ada apa-apanya. Dan pidatonya luar biasa. Pidatonya begini Bapak Ibu. Ini bukan persen nih. Kira-kira, wahai umatku, rasa-rasanya saat berpisah hampir tiba. Lama kita bergaul, sedikit banyak terjadi kesalahan. Maka barang siapa di antara kalian pernah ada yang aku sakiti, balaslah aku sekarang. Dan barang siapa di antara kalian ada yang pernah aku ambil hartanya tanpa alasannya hak, sekarang ambillah harta saya. Ini pemimpin dunia loh Pak. Presiden hendak meninggal masih minta kepada umatnya, kalau ada yang pernah aku sakiti, balaslah saya. Ada nggak presiden sekarang Pak minta dibalas oleh umatnya? Nggak ada. Yang ada umatnya takut semua. Nggak ada yang diminta pembalasan, balas saya nggak ada. Maka suasana sepi, hening. Di dalam keheningnya tiba-tiba ada seorang sahabat angkat tangan, Pak. Saya ya Rasul. Sahabat ini namanya Sawat, orang Afrika, kulitnya hitam. Ada apa Sawat? Ya Rasul, dalam satu peperangan Rasul memecut onta. Rasul nggak lihat di belakang onta ada saya kena cambuk. Nah, terus bagaimana? Saya minta balas. Coba Bapak Ibu, semua sahabat memangkel, merah wajahnya, marah kepada Sawat. Ini kita mau bisa masih sempat-sempatnya untuk balas. Kata Nabi, ya Umar, ambil cambuk. Umar nyari cambuk sambil mangkel, bilang sama Sawat, ya Sawat, saya saja yang dicambuk, jangan Rasul. Kata Nabi, biar Umar, dia kena cambuk saya, biar saya kena cambuk dia. Silakan Sawat. Ya Rasul, waktu saya kena cambuk, saya tidak pakai baju. Nah terus, ya gantian dong, Rasul juga buka baju. Biar seri katanya. Rasul buka baju. Begitu Rasul buka baju, Sawat lari mengejar Nabi, cambuknya dibuang, dipeluknya Nabi, diciumi semua badannya Pak. Jadi semua sahabat malah heran, ada apa ini? Tadi katanya mau cambuk, sekarang malah menciumi badannya Rasul. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah dan mungkin kita tidak akan bertemu, karena Rasul masuk surga, saya mungkin masuk neraka. Kalaupun saya masuk surga, kelasnya beda, mungkin gak akan ketemu. Maka ya Rasulullah, sebelum berpisah, izinkan kulit saya hina bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia. Maka dalam keharuannya Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau ingin tahu calon penghuni surga, lihatlah Sawat, betapa cintanya kepadaku. Nah dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa masuk surga syaratnya cinta kepada Rasul. Kan ucapannya tadi, wahai para sahabat, jika ingin melihat calon penduduk surga, lihatlah Sawat yang besar cintanya kepadamu. Jadi asalkan dengan cinta saja kepada Rasul, gak usah menciumi badannya, dapat tiket masuk surga Bapak. Pidato selesai, Nabi pulang. Diantar oleh Fatimah, masuk kamar, kemudian bilang, ya Fatimah, nanti kalau ada tamu, bilang Abah sudah tidak terima tamu lagi. Ya Abah. Tidak lama kemudian ada tamu, ketuk pintu, Fatimah buka pintu, bilang Abah sudah tidak terima tamu. Marah tamunya Pak. Katakan saya yang datang. Melihat rumah mukanya serem, Fatimah lari dan bilang kepada Nabi, Abah, aku sudah bilang Nabi tidak terima tamu, tapi tamu ini malah memaksa.
dan mengatakan, katakan saya yang datang. Siapa si Abah? Orang kok serem sekali, hebat orang ini. Kamu tidak tahu, Pak? Tidak ya Abah. Yang datang itu, Pak, hadimul lazat wa qati'us syahwat. Yang datang itu, Pak, orang yang memisahkan yang kita cintai dan menghancurkan segala kelezatan dunia. Yang datang itu, Pak, malaikat maut, suruh dia masuk. Masuk malaikat maut. Nabi menyambut, ya malaikat maut, apakah sudah datang waktunya? Iya ya Rasul. Ada Jibril. Di mana malaikat Jibril? Kata malaikat maut, OTW. Kalau bahasa kita OTW. Begitu Jibril datang, Nabi bilang, ya Jibril, kalau aku minta waktu sebentar untuk menghadap Allah, kebesaran apa yang akan Allah berikan kepadaku? Kata Jibril, jangan khawatir ya Rasulullah. Pintu surga sudah terbuka, pintu langit sudah terbuka, seluruh malaikat sudah berbaris siap menyambut ruhmu yang suci. Kata Nabi, itu saya ya? Iya, itu kamu yang Muhammad. Nah, kalau umatku gimana? Umatku gimana? Coba Bapak Ibu, Nabi sudah disambut, hendak dibawa ke langit, pintu surga sudah terbuka, malaikat berbaris menyambutnya. Masih pikir umatku gimana? Ini rupanya seorang pemimpin seperti ini loh Pak, yang masih mikir umatnya. Kan gak ada orang yang seperti ini, memikirkan dirinya sendiri egois. Ini mikir umatnya, nasib umatku gimana? Maka setelah ada kejelasan umatmu juga beres ya Rasulullah. Kalau begitu baiklah. Lalu mulai malaikat maut mencabut nyawanya, mulai dari mata kaki naik ke lutut, sampai ke perut, naik ke dada, sampai di tenggorokan. Fatimah menempelkan telinganya di bibir Nabi, merekam ucapan terakhir yang beliau sebutkan ketika hendak meninggal dunia, hanya 3 kalimat. As-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, jaga sholat. Wanita, lindungi wanita. Umatku, umatku. Bapak boten mering ya, boten disebut. Diwakili ummati, ummati. Kalau ibu disebut an-nisa, ittaqun nisa. Rupanya ini seorang pemimpin Pak, ketika hendak ajar masih menyebut umatnya. Apa ada pemimpin sekarang seperti itu? Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, ketika meninggal dunia, yang dia sebut bukan bangsanya, yang dia sebut Margaret Josephine kacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa, ketika meninggal dunia, apa dia sebut bangsa Jerman? Tidak. Apa dia menyebut suku Arya? Tidak. Yang dia sebut Eva Braun, wanitanya. Sama dengan Kaisar Julius, ketika mati, yang dia sebut Cleopatra. Nabi meninggal dunia tidak menyebut istrinya, tidak menyebut anaknya, tidak menyebut bangsa Arab, tapi yang dia sebut ummati, ummati, umatku, umatku. Ini tanda betapa besar cintanya kepada umatnya. Yang terakhir ummati. Yang pertama tadi as-sholah, as-sholah. Ada 2 sebutan sholat Pak. As-sholah yang pertama sholat individu. As-sholah yang kedua sholat jamaah. Nabi hendak meninggal betul-betul pesan pentingnya sholat sendiri ketika sunnah, jamaah ketika wajib. Ini pesan Nabi sebelum meninggal dunia. Sama dengan kita sebelum meninggal dunia, biasanya pesan kepada anaknya, ahli warisnya, namanya wasiat ya. Nah, wasiat harus dilaksanakan. Nabi juga berwasiat as-sholah, as-sholah. Yang kedua, an-nisa, ittaqun nisa.
Wanita lindungi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hati-hati, laki-laki pelindung wanita, suami pelindung istri. Jangan dibalik. Jangan laki-laki pelindung istri, suami pelindung wanita. Bahaya, Pak. Laki-laki pelindung wanita, bukan istri. Itu namanya senior, senang istri orang. Suami pelindung wanita, nah, salah, pelindung istri dan pelindung wanita berarti selingkuh. Hati-hati. Kita berlaku keduanya. Mohon maaf Bapak Ibu, Jogja sedang darurat remaja. Yang punya putra putri hati-hati, ekstra pengawasan. Undang-undang sudah mengesahkan Pak, pemerintah akan bagi-bagi gratis kondom. Itu berarti anak-anak kita disuruh zina Pak. Sing penting orang hamil. Ngaten toh? Kemarin murid saya nanya sama saya, Pak, bagaimana caranya biar berhubungan tidak hamil? Saya langsung marah. Jadi orang itu marah, tapi sudah terbacot marah. Tak marahi, biar jangan berhubungan. Aku ngerti Pak, dia berharap jawaban saya dia pakai kondom. Enak aja. Saya bilang enggak boleh, ya usah berhubungan, enggak usah pacaran. Kalau pengen nggak hamil, emang pakai kondom tidak hamil, nggak ada jaminan. Karena kondom itu Pak, lubang molekulnya hanya 0,06 mili. Itu waktu masih dibungkus belum dipakai. Nah kalau dipakai melebar menjadi 0,08 mili, bahkan bisa lebih, tergantung yang pakai. Besar atau kecil itu. Nah itu padahal sperma itu hanya 0,04 mili, bisa tembus itu, bisa busuk. Walaupun tidak ada, kalau Allah mentakdirkan hamil ya hamil, maka jangan main-main. Satu di darurat Jogja akan ada bagi-bagi kondom gratis. Siap-siap pengawasan bagi putra putrinya. Yang kedua, Jogja darurat munculnya outlet 23. Jumlahnya 23. Saya baru mengunjungi 2. Yang di Jalan Wijaya sama